A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang latihan jiwa menangkal nafsu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kamu menghendaki aku lebih dekat denganmu daripada bicaramu sendiri, lebih dekat daripada bisikan hatimu. Nyawa dengan jasadmu, penglihatan dengan matamu, atau pendengaran dengan telingamu, maka perbanyaklah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tangdur nafsu ma qaddamat ligodin, wala tangdur nafsu ma qaddamat ligodin." Hendaklah tiap-tiap orang mengartikan apa yang diusahakan sebagai bekal untuk hari esok. Maksud amal kebajikan untuk bekal di hari akhirat nanti. Ketahuilah bahwa semua manusia memiliki nafsu, keinginan sebagai tabiat untuk berbuat jahat, dan ia merupakan musuhmu yang pertama dari bagian tentara iblis. Karena kekuatan syaitan terletak pada hawa nafsumu, maka jangan beri kesempatan nafsu untuk menghayalkan hal-hal yang kosong, yang penuh tipu daya. Ciri khas nafsu: lelah merasa enak, lalai santai atau malas, dan semua ajakan bersifat batil. Andaikan engkau mau menuruti perintahnya, lambat laun engkau rusak ataupun lupa, tidak memperhatikan, engkau pasti hanyut ke sana dan sulit sekali menolak keinginannya. Padahal mengetahui kecuali yang menciptakan sendiri, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bisa menyampaikan khabar tentang apa yang tidak kita ketahui, apakah dari unsur kebajikan ataupun kejahatan. Bila mana seorang hamba mengambil langkah berpikir, merenung, dan menghayati mengenai semua yang telah terjadi untuk mencari akhirat, maka itu merupakan cara berpikir untuk membersihkan jiwa roh kita. Sebagaimana ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berpikirlah 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun." Demikian tafsiran Imam Abu Laj radhiyallahu anhu. Seharusnya orang yang punya akal menobati dosa-dosa masa lampaunya, menyedikiti lamun mempercepat tobat, meninggalkan yang dilarang nafsu merupakan berhala. Karena barang siapa yang mengeluluikan hawa nafsu, artinya ia menyembah berhala. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, maka dialah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Diriwayatkan sesungguhnya Malik bin Dinar radhiyallahu anhu pernah berjalan-jalan di pasar Basra. Ia melihat buah tin dan amat menyukainya. Kemudian ia melepas sendalnya untuk dibagikan buat membeli buah tin, dan ia berkata, "Berikanlah buah tin kepadaku dan ini sebagai gantinya." Pandangan buah berkata, "Sandalmu tidak cukup," katanya, "untuk membeli 1 buah pun." Malik bin Dinar pun pergi di situ
Tiba-tiba ada seorang yang bertanya pada pedagang buah, "Kamu tidak mengenal siapa dia?" "Tidak," kata si pedagang itu. Jawab pedagang, "Dan dia adalah Malik bin Dinar." Katanya pedagang buah itu langsung memenuhi baki dengan buatin dan langsung diteletak di atas kepala budaknya. Kalau Malik menerimanya pemberian ini, kamu menjadi merdeka." Budak itu pun lari mengejar Malik. Sampai di sana budak berkata, "Terimalah pemberian ini dariku," kata si budak itu. Budak itu pun lari mengejar. Malik bin Dinar menolak. "Budak adalah di dalam ada kemerdekaanmu, maka di dalamnya pula ada siksaku," kata si Malik bin Dinar. Bersumpahlah terus membunjuknya, namun Malik bin Dinar tetap menjawab, "Aku bersumpah tidak menjual agamaku demi buah tin, dan aku tidak akan makan buah tin sampai hari kiamat." Diceritakan ketika Malik bin Dinar radhiyallahu anhu sakit yang menjadi sebab kematiannya, ia menginginkan semangkuk madu dan susu dan campuran roti. Si pelayan langsung menyediakan keinginan Malik. Sesaat Malik melihat makanan tersebut, kemudian berkata, "Wahai nafsu, engkau sudah sabar selama 30 tahun dan umurnya sekarang tinggal sesaat." Malik langsung membuang makanan itu. Ia pun meninggal dunia dengan selamat. Ia selalu sabar dengan cobaan nafsu dan memegang begitulah para nabi sallallahu alaihi wasallam, waliullah sallallahu alaihi wasallam, dan wali-wali Allah, orang yang kuat imannya, para shodikin dan zahidin. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Sesungguhnya pekerjaan mengalahkan hawa nafsu lebih berat daripada penaklukan sebuah kota sendirian." Ali bin Abi Thalib berkata, Nafsuku tidak pernah ada kecuali hanya seseorang penggembala kambing. Acapa kali dia mengiringi kambingnya dari satu arah, maka kambing-kambing kembali berpencar lewat arah lain, dan barang siapa yang berasal membunuh nafsu, ia akan dikafani dengan rahmat dan dikumbumikan pada kemuliaan, dan barang siapa hatinya mati mengetahui hawa nafsu, ia akan dikafani dengan laknat dan khubur di bumi siksaan. Alhamdulillah summa